Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dan sahabat-sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Sahabat-sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, maka terlebih dahulu Allah dan para malaikatnya lah yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan apa? Bahwa Rasulullah betapa mulia, betapa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan para malaikatnya begitu teramat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai umatnya? Jadi salah satu tanda-tanda kecintaan seseorang itu kepada orang lain adalah dengan sering-seringnya menyebut nama seseorang tersebut. Ini yang mengindikasikan bahwa seseorang tersebut cinta, sayang kepada seseorang tersebut. Kenapa? Karena namanya sering disebut-sebut. Nah, begitulah kita dalam kehidupan ini sebagai seorang mukmin yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka pastilah kita sering-sering menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu caranya adalah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa keutamaan daripada salawat itu sendiri? Para ulama kita menafsirkan bahwa salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa melantunkan salawat-salawat kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih wal ahmad, man shalla alayya fi yawmin alfa salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1.000 kali dalam sehari, lam yamut hatta yubashshira bil jannah, maka dia tidak akan meninggal sampai dijanjikan kepadanya surga. Lalu kemudian Rasulullah bersabda lagi, man shalla alayya fi yawmin mi'at marrah, barang siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali dalam sehari, qalallahu lahu mi'ati hajah, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Sab'ina minha li akhiratihi, 70 hajatnya di akhirat nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 30 minha lid dunya, dan 30 hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah bersabda lagi, man shalla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumshi 10 adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari, lalu kemudian 10 kali di petang hari, di sore hari, maka akulah akan menjadi syafaat penyelamatnya di hari kemudian nanti, di hari kiamat nanti. Masya Allah. Ustaz, masih berat, masih banyak kalau 10. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusalluna alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat saja, faqala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, lalu kemudian berkata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Masya Allah. Itulah salah satu keutamaan salawat kita kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, salawat ini juga mempunyai keutamaan sebagai bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita hendak berdoa, yang paling utama setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, barulah kita lantunkan salawat. Karena ini adalah persyaratan daripada diterima dan dikabulkannya doa. Melalui wasilah, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran-ajaran agama Islam itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita jalankan dalam kehidupan kita, sehingga Rasulullah kita tempatkan pada posisi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, keutamaan daripada salawat ini sebagai
sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintahnya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, ketika kita mengatakan suka kepada Rasulullah, punya kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka perbanyaklah salawat dalam kehidupan kita. Karena salawat ini akan menjadi syafaat nanti. Rasulullah SAW akan menjadi penyelamat kita di hari kemudian nanti, dan menjadi penolong kita di hari kemudian nanti. Inilah umatku, karena kecintaan Rasulullah SAW kepada kita semua umatnya. Pada saat sakratul maut, apa yang dikatakan? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Lalu bagaimana dengan kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah cinta kepada Nabi? Tentunya pertanyaan hanyalah kita bisa menjawab dalam diri kita sendiri masing-masing. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika engkau benar-benar cinta kepadaku, maka ikutilah aku. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini makna kita cinta kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna kita telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan pasti banyak sekali. Fattaqullaha mastata'tum billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.